Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri serta Panitia Hybrid 2020 yang telah memberi kesempatan kepada kami maju ke tahap final ini. Perkenalkan, kami dari tim Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari saya, Ferdiansyah, dan saya, Muhammad Irfantian, akan mempresentasikan esai ilmiah kami yang berjudul Drainasi, Inovasi Drainasi dan Vertigasi Ramah Lingkungan yang Efisien, memanfaatkan air hujan dan limbah cair rumah tangga untuk mencapai kedaulatan pangan dan Indonesia mandiri dalam Sustainable Development Goal 2030. Outline presentasi pada hari ini meliputi pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Latar belakang dari penulisan esai ilmiah ini, permintaan akan bahan pangan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan diakibatkan tingginya pola konsumsi dan produksi bahan pangan. Selama ini, upaya untuk meningkatkan produktivitas hanya bertumpu pada luasan tanaman. Padahal, ada masalah lain, yaitu ketersediaan air untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Menurut Faisal dan Suryono, pada tahun 2012, 70% air di dunia digunakan untuk keperluan irigasi dan 30% sisanya digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan industri. Pertumbuhan penduduk dan juga meningkatnya industri, baik itu industri pertanian dan juga industri sektor lainnya, mempengaruhi persediaan air di dunia ini. Selama ini, sumber air yang digunakan di Indonesia bergantung pada sumber air tanah, yang mana tanpa adanya upaya pengisian kembali air tanah akan mengalami penurunan ketersediaan air tanah yang mungkin kedepannya akan mengalami kekeringan sehingga akan berpengaruh kepada pertanian dan juga kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia sering terjadi kelangkaan dan tingginya harga pupuk. Padahal pupuk merupakan suatu bahan yang menopang untuk tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Jika dibiarkan terus-menerus, maka akan berpengaruh pada produktivitas bahan pangan itu sendiri. Buangan limbah cair oleh aktivitas rumah tangga yang selama ini diolah secara konvensional dengan mengalirkan menuju riol utama ke sungai dan ataupun laut, dapat jika dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan pencemaran daerah aliran sungai atau DAS. Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan penulisan esai ilmiah ini yaitu untuk memberikan sebuah solusi ataupun alternatif. Yang pertama, pada pengairan dan pemupukan pertanian. Kedua, mengoptimalkan air hujan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan juga kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, menciptakan sistem budaya yang lebih ekonomis ke depannya. Keempat, serta upaya untuk mengisi kembali cadangan air bersih. Kerangka berpikir dari inovasi yang kami ajukan yaitu air hujan serta limbah cair rumah tangga yang selama ini mengalir begitu saja dan terkadang menimbulkan permasalahan ke depannya akan kami tampung lalu dimanfaatkan untuk keperluan pengairan, baik pertanian maupun rumah tangga serta pemupukan tanaman. Dan tidak lupa tetap memperhatikan cadangan air tanah dengan upaya mengisinya kembali. Inovasi ini nantinya akan sangat mudah dibuat dan diaplikasikan di berbagai wilayah, terutama di pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani, lahan pertanian luas, serta kondisi septic tank yang kurang baik. Alat ini digunakan terbagi menjadi dua komponen besar yaitu untuk drainase dan vertigasi. Untuk drainase meliputi yang pertama, atap rumah sebagai tangkapan awal air hujan, pipa pralon untuk instalasi dan sumur resapan, tangki air sebagai penampungan tiap rumah, dan kolam tampungan limpasan. Sedangkan untuk vertigasi meliputi tangki air sebagai septic tank, pipa pralon untuk instalasi, lem super PVC sebagai perekat, pompa air sebagai pendorong cairan, dan aerator sebagai penyuplai oksigen. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tanaman, limbah organik manusia, dan air hujan. 4 aspek penting yang menjadi keunggulan inovasi kami yaitu inovasi desain, menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas tanaman, dan memiliki nilai ekonomis. Inovasi desain kami terbagi menjadi 2 komponen besar. Yang pertama drainase dan yang kedua vertigasi. Untuk drainase rumah, untuk drainase ramah lingkungan, kami membuat pemanen air hujan dan juga sumur resapan. Fungsinya untuk mengurangi limpasan yang jatuh agar bisa dimanfaatkan secara langsung baik untuk keperluan pengairan tanaman ataupun untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, serta membantu pengisian air tanah secara cepat dan membantu mengurangi genangan yang dapat menimbulkan banjir.
Untuk vertigasinya, kami memanfaatkan limbah cair rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, yang nantinya limbah itu ditampung dalam 3 tampungan melalui proses penguraian, pengendapan sedimen, dan juga aerasi sehingga siap untuk memenuhi nutrisi tanaman. Prinsip kerja dari inovasi ini yaitu pertama, air hujan yang turun akan jatuh melalui atap-atap rumah, lalu selanjutnya akan dialirkan melalui talang menuju tangki penyimpanan utama di tiap rumah. Namun sebelum masuk ke tangki penyimpanan, air hujan disaring melalui 2 saringan utama, yaitu saringan debu kasar dan juga saringan debu halus. Tujuannya yaitu untuk menyaring air agar benar-benar bersih dan siap dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu ketika air sudah penuh di tampungan setiap rumah, maka air akan melimpas menuju kolam limpasan dan juga masuk ke dalam sumur resapan sehingga mempercepat pengisian air di dalam tanah. Untuk vertigasi, kami memanfaatkan limbah domestik rumah tangga berupa urin, feses, dan air kotor. Nantinya dari limbah tersebut akan masuk menuju 3 tampungan. Yang pertama yaitu tangki aerob yang berfungsi untuk menguraikan 95% limbah cair rumah tangga sebelum masuk ke tangki sedimen yang berfungsi untuk meminimalisir endapan limbah cair rumah tangga yang masuk ke tangki aerasi. Dan pada tampungan yang ketiga yaitu tangki aerasi berfungsi untuk menambah kandungan oksigen dan juga untuk mengubah amonia menjadi nitrat. Setelah melalui tampungan ketiga, maka siap didistribusikan menuju tanaman sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak untuk pemberian pupuk dan juga air kepada tanaman itu sendiri. Inovasi yang kami buat juga menciptakan lingkungan yang bersih dengan meminimalisir potensi banjir, yang mana air hujan yang selama ini turun melimpas di permukaan akan masuk dan ditampung di setiap rumah-rumah dan juga kolam limpasan. Yang kedua yaitu menjaga ketersediaan air hari kini dan masa yang akan datang, yang mana dari air limpasan itu akan cepat masuk ke dalam tanah sehingga mempercepat pengisian air di dalam tanah. Lalu selanjutnya yaitu mencegah penyebaran bakteri Escherichia coli terhadap air tanah, yang kita tahu limbah domestik rumah tangga dan juga limbah industri banyak mengandung Escherichia coli yang dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Lalu selanjutnya, inovasi ini mendukung waste garden yang diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan. Inovasi yang kami buat juga meningkatkan produktivitas tanaman. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian. Menurut Gatot Irianto tahun 2000, pemanfaatan air hujan dapat meningkatkan ketersediaan air hara bagi tanaman, mendorong aktivitas fisiologi tanaman, mengurangi resiko cekaman air, serta dapat meningkatkan produksi tanaman dan produktivitas lahan. Lalu dibuktikan juga dengan Bukhari dan kawan-kawan pada 2001. Limbah cair rumah tangga dapat membuat pertumbuhan yang lebih baik terhadap tanaman karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Hal ini diperkuat dengan penelitian Pratama pada tahun 2017, yang mana diamati tinggi tanaman antara penggunaan limbah cair rumah tangga dan juga tanpa limbah cair rumah tangga pada tanaman pisang dan juga jagung. Bisa dilihat pada grafik, pada tanaman pisang dan juga tanaman jagung yang menggunakan limbah cair rumah tangga mengalami peningkatan tinggi yang signifikan dibanding tanpa yang menggunakan limbah cair rumah tangga. Inovasi yang kami buat memiliki nilai ekonomis, yang mana pada tahun kedua ketika sistemnya sudah berjalan secara optimal, maka dapat menghemat biaya produksi tanaman karena tidak lagi membeli pupuk dan juga tidak perlu risau akan ketersediaan air, sehingga dapat memastikan keberlangsungan produksi tanaman. Bisa dilihat perbandingan antara budidaya sistem konvensional dengan inovasi ini. Dengan inovasi drainase ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman melalui substitusi pupuk dan irigasi dengan air hujan dan limbah cair rumah tangga. Tidak memerlukan tenaga untuk memberikan pupuk dan irigasi secara manual. Cara penggunaan dan perawatan relatif lebih mudah, serta tidak membutuhkan biaya air dan pupuk yang secara terus-menerus atau kontinu. Sedangkan dengan budidaya konvensional, meningkatkan produktivitas diperlukan pupuk dan juga air tanah. Memerlukan tenaga yang besar untuk memberikan pupuk dan juga pengairan. Cara pengaplikasiannya tergolong merepotkan. Serta membutuhkan biaya air dan pupuk yang terus-menerus atau kontinu. Inovasi yang kami buat telah mendukung terciptanya 5 poin Sustainable Development Goals 2030. Yang pertama yaitu Zero Hunger,
mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu clean and sanitation, memastikan ketersediaan air dan manajemen air bersih yang berkelanjutan bagi semua. Selanjutnya yaitu industry, innovation, and infrastructure, membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan dan memenuhi perkembangan inovasi. Selanjutnya yaitu sustainable city and community, yaitu membangun kota dan pemukiman tangguh dan berkelanjutan. Poin yang berikutnya yaitu responsible consumption and production, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, life on land, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan dan mengembalikan degradasi tanah. Untuk penutup presentasi pada kali ini, akan saya bacakan kutipan. Alam semesta telah menyediakan segalanya. Sebijak apa kita menginovasikannya? Kolaborasi mutlak dijalankan untuk mencapai kedaulatan pangan dan Indonesia mandiri dalam Sustainable Development Goals 2030. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini. Besar harapan kami terdapat kritik juga saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.